Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Tunjangan Hari Raya atau THR belum dibayarkan. Ratusan karyawan PLN wilayah Nusa Tenggara Barat demo. Mereka mendesak manajemen PLN segera membayarkan THR yang menjadi hak mereka. Ratusan karyawan perusahaan listrik negara atau PLN NTB yang menggelar demo di kantor unit wilayah PLN NTB ini mendapat penjagaan ketat dari polisi. Akibatnya, para karyawan yang menuntut pembayaran tunjangan hari raya hanya bisa berorasi secara bergantian. Mereka menuntut manajemen segera membayarkan THR yang menjadi hak mereka sesuai ketentuan undang-undang. Masalah THR itu? Penghasilan THR yang tidak dibayarkan sepun satu kali upah, cuma dibayarkan sesuai dengan UMP dan UMK. Masalah THR ya? Ya, THR. Apa harapannya? Harapannya ya semua sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara pihak manajemen PLN menyebutkan bahwa karyawan yang demo merupakan karyawan alih daya atau outsourcing di bawah naungan perusahaan mitra kerja PLN NTB. Sementara akibat adanya perbedaan persepsi, ratusan karyawan PLN ini mengadukan permasalahannya ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Lebaran tinggal menghitung hari, sejumlah toko emas di kawasan Oto Iskandar Dinata, Kota Bandung ramai pembeli. Warga Bandung berburu emas untuk ketampilan saat Lebaran nanti. Sejak pagi sejumlah warga sudah memadati toko emas di kawasan Oto Iskandar Dinata, Kota Bandung. Lebaran yang tinggal menghitung hari dimanfaatkan warga untuk membeli cincin, kalung, anting, dan gelang model terbaru. Meski ramai, penjual mengatakan terjadi penurunan pembelian sebesar 50% dibandingkan sebelum pandemi. Selain membeli perhiasan untuk tampilan saat Lebaran nanti, ada pula warga yang menjual emas untuk keperluan Lebaran. Jelang Lebaran, sejumlah toko emas di berbagai daerah ramai pengunjung, dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Desi Juliani di kawasan Oto Iskandar Dinata, Bandung, Jawa Barat. Ya Desi, bagaimana sih antusiasme warga ini jelang Lebaran? Apakah banyak yang berburu perhiasan di sana? Ya, selamat siang Stefani, Lovi, dan juga pemirsa. Semakin siang semakin banyak warga Bandung yang berburu toko emas tentunya untuk membeli atau untuk mempercantik tampilan mereka pada saat Lebaran nanti. Tapi meskipun toko emasnya ramai, para pengunjung atau para pembeli ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah juga diterapkan oleh penjual. Di antaranya adalah salah satunya ini adalah menggunakan sistem tiketing bagi mereka yang akan masuk ke toko emas sesuai dengan emas apa yang akan dibeli. Misalnya yang akan membeli gelang, diberi nomor antrian, membeli cincin, membeli kalung, membeli anting, dan lain sebagainya. Dan kemudian selain itu, untuk mengetahui lebih lengkapnya lagi kira-kira perhiasan apa sih yang lagi diburu oleh para pembeli, sudah hadir bersama saya ada Ibu Lili Mulyani selaku manajer toko. Selamat siang Bu Lili. Ya, selamat siang. Lili, boleh diceritakan kepada kami dan juga pada pemirsa nih, sebenarnya perhiasan apa sih yang paling diburu saat Lebaran tahun ini, Bu Lili? Paling yang diburu pembeli tuh cincin, gelang, anting. Oke. Alasannya kenapa tuh Bu? Itu yang paling diburu? Karena di toko kami selalu update model-model terbaru, terus dikarenakan cincin mungkin geramannya lebih kecil. Jadi banyak yang berburu cincin, anting gitu. Cincin, anting itu yang paling banyak diburu. Ya. Terus mungkin banyak yang akan menikah juga setelah Lebaran, mungkin itu ada indikasi ke situ. Betul. Oke, nah selain itu jika kita bandingkan trennya juga Bu, dan juga penjualan tahun ini, trennya seperti apa? Lebih banyak jual beli atau gadai, atau dan penjualnya sekarang seperti apa Bu Lili? Kalau misalnya untuk tahun sekarang banyaknya yang membeli. Penjualannya agak turun mungkin karena mau Idul Fitri, jadi kebanyakannya pada belanja perhiasan. Ya. Nah, kemudian tantangannya apa sih Bu? Ini kan masih di masa pandemi ya. Tahun kemarin juga tutup ya toko emasnya. Nah, sekarang gimana di tantangannya apa agar pengunjung bisa berbelanja dengan aman dan juga nyaman, Bu Lili? Di toko kami melakukan protokol tiket, terus cuci tangan, terus membatasi pengunjung memasuki toko kami. Berapa yang dibatasi Bu jumlahnya?
sekitar 50% lah. 50% ya? Ya. Jadi mungkin pakai sistem tiketing biar gampang mengatur keluar masuk pembeli ya? Betul, betul. Terima kasih Bu Lili atas informasinya. Jadi ternyata itu yang paling banyak diburu ya. Ada cincin, ada anting juga karena gramnya kecil. Kemudian juga karena biasanya setelah Lebaran nih musim pernikahan. Jadi bisa dijadikan untuk mas kawin seperti itu. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak pengelola bahwa hingga sampai setahun belakangan ini harga emasnya juga masih stabil. Ini antara sekitar Rp600.000 sampai dengan Rp700.000 tergantung per gram, tergantung dengan modelnya. Nah, jadi untuk Anda nih pemirsa, Stefani dan Lofi barangkali mau berburu emas ya sebelum Lebaran, bisa? Boleh? Baik, terima kasih Desi Juliani atas informasinya langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, membeludaknya pengunjung mal, pengelola pusat perbelanjaan di Kota Tangerang, Banten menutup operasionalnya lebih cepat. Jelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah pengunjung pusat perbelanjaan mencapai 35.000 orang per harinya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang pada malam hari ini belum mendapatkan keperluan yang dibutuhkan. Kerumunan warga mendatangi toko-toko di pusat perbelanjaan tak terbendung. Ribuan pengunjung memenuhi mal jelang Hari Raya Idul Fitri. Tercatat lebih dari 35.000 pengunjung datang tiap hari untuk membeli perlengkapan Lebaran. Walaupun sudah mengenakan masker, tetapi kerumunan yang ditimbulkan dikhawatirkan menciptakan klaster THR Lebaran. Kita menutup operasional mal memang lebih awal. Jadi pukul 20.30 itu semuanya udah nggak boleh masuk, yang belum masuk ke dalam mall itu nggak boleh masuk. Tapi untuk non-citizen yang berada di dalam itu masih boleh belanja sampai pukul 9 malam. Gitu. Pemerintah Kota Tangerang mengancam akan menutup pusat perbelanjaan apabila masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Salah satunya berupa kerumunan pengunjung di pusat perbelanjaan. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Lofi, jelang Lebaran nih biasanya sudah mulai membuat ketupat nih. Kalau Lofi pas Lebaran bikin ketupat nggak nih? Enggak sih, karena kebetulan kan deket sama keluarga, begitu rumahnya biasanya dibawain Steph gitu. Ada aja yang bawain tetangga, keluarga gitu. Jadi nggak bikin ketupat. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ketupat nih, Lofi dan pemirsa, di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, para penjual selongsong ketupat mendulang rejeki mendekati Idul Fitri. Omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah. Nah, kita lihat informasinya berikut ini. Dua lembar daun panjang sama rata dipilih, lalu digulung di tangan, dan mulai. Ya, ini adalah cara pembuatan selongsong atau bungkus ketupat. Makan ketupat di hari raya merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu kala. Kalian membuat ketupat tidak hanya dimiliki kaum Hawa saja loh, kaum Adam juga ada yang lihai membuat ketupat. Eits, tapi selongsong ketupat ini bukan untuk dimakan sama mereka semuanya loh, melainkan untuk dijual. Sampai berapa Mbak sehari gitu terjualnya berapa selongsong Mbak? Ya, hampir 1000-an. Memang dijualnya berapa itu Mbak? 10 ya, ada yang 10.000, 12.000. Satu selongsong berapa Mbak dijual? Satunya 1.000. Jadi langsung beli 10 gitu Pak ya? Iya. Banyak yang beli Pak. Memang dari Hamin berapa ini jualannya Mas? Hari Hamin 3 saya. Hamin 3. Terus setiap hari berapa selongsong Mas yang terjual Mas? Sekitar 300 lebih lah Pak. 300 lebih. Ini Mas sengaja dibuat sendiri gitu Mas ya? Iya. Mendekati Lebaran, penjualan selongsong ketupat di Pasar Beringharjo, Yogyakarta meningkat. Dari puluhan, kini bisa mencapai 1.000 lebih selongsong ketupat perharinya. Omsetnya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Di tengah masa larangan mudik, puluhan WNA Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami.